kalian semuanya sehat walafiat? Ya. Oke anak-anak, jadi hari ini kita tentunya akan mencoba untuk untuk membedah suatu cerita, dan tentunya kita akan mencoba untuk bisa menentukan karakter utama di dalam sebuah cerita. Tapi pertama-tama seperti biasa Bapak akan absen terlebih dahulu ya, supaya tahu siapa yang masuk dan siapa yang tidak masuk atau absen ya. Oke, yang namanya dipanggil seperti biasa, raise your hand and say present ya. Adel, oke, nice. Aisyah, Alvaro, Adna, oke, Asa, Bagas, Brahma, oke, apa? Adna, oke, Asa, Bagas, Brahma, oke, apa? Nah, jadi sebelum kita mulai ke pelajaran, Bapak mau bertanya dulu. Di sini ada yang suka nonton, ada yang sudah pernah nonton film Jumbo. Nah, oke, raise your hand yang pernah nonton film Jumbo kemarin. Oke, kita lanjut ya. Menurut kalian di film Jumbo itu karakter utamanya namanya siapa? Don atau namanya sesuai judulnya Jumbo? Don ya. Oke, jadi bagi yang belum nonton, karakter utama di film Jumbo itu adalah Don. Bukan Bapak Prabowo, bukan ya, tapi adalah Don. Oke, kenapa di film Jumbo Don itu bisa menjadi karakter utama? Apa karakter yang dimiliki Don di film itu? Ada yang bisa menjawab? Silakan ajukan tangan. Ya, sifat-sifat yang dimiliki Don apa? Tenang dulu, apa? Apa gimana karakternya? Memiliki apa? Memiliki buku dongeng. Oke, itu salah satunya ya. Karakternya nih yang memiliki sifat oleh si Don apa? Hah? Jujur. Itu sifatnya ya. Ini loh sifatnya, misalkan sifatnya itu rajin, salah satunya. Ayo Bapak. Egois. Bapak dia egois ya, padahal dia karakter baik dong kan? Oh, pertamanya egois. Selalu gitu. Nah. Oke, jadi karakter awalnya itu selalu ingin didengar, tapi tidak mau mendengarkan orang lain. Lalu apa lagi? Ayo. Hah? Misalkan dia, betul, sifat baiknya dia tidak pantang menyerah. Apa lagi? Ayo. Ceria. Oke, dia adalah anak yang ceria. Oke, bagus. Satu lagi deh, apa? Banyak apa? Banyak temannya, berarti dia pandai berteman, dia pandai bergaul. Oke, jadi anak-anak, seperti itu tentunya bagaimana kita caranya agar bisa menentukan suatu karakter utama. Kita lihat berdasarkan karakter dan juga sifatnya. Nah, sekarang kita akan coba untuk menentukan karakter utama, tapi bukan melalui film, tapi melalui sebuah cerita ya. Oke, kalau begitu Bapak ambil itu saja judulnya. Oke, pintar ya. Judulnya adalah Si Budi yang Rajin. Oke, sekarang Bapak ingin salah satu perwakilan kelompoknya membacakan satu kalimat ya. Dari kelompok Senin dulu, silakan baca dulu kalimat pertama. Oke, nah ayo kelompok Selasa lanjut. Ayo. Kalimat kedua. Oke, kelompok selanjutnya. Kalimat ketiga, jangan yang ketinggalan. Budi juga. Oke, kelompok selanjutnya. Jangan ketinggalan, ayo fokus. Oh, kelompok kami. Silakan. Langsung kelompok berikutnya. Kembali lagi kelompok Senin.
Kalimat terakhir. Oke. Oke, jadi seperti itu ya anak-anak semua, bagaimana cerita mengenai si Budi yang tadi. Oke, jadi untuk sudah bagus Pak. Oke, jadi sekarang setelah kalian beres membaca cerita ini, Bapak akan memberikan soal mengenai karakter utama. Pertama-tama di sini ada yang tahu karakter utamanya siapa? Putih ya, karena tidak ada nama yang lain ya. Nah, nanti juga akan ada pertanyaan apa saja karakter yang dimiliki Budi, dan kalian tentunya harus bisa menceritakan Budi dengan bahasa kalian sendiri ya. Bisa berkelompok. Pertama-tama tentunya Bapak akan tulis dulu soalnya ya. Dikerjakan siapa saja tokoh dalam cerita, ini gampang ya. Yang kedua, siapa tokoh utamanya, cuma ada satu ya, jawabannya sama. Dan mengapa? Untuk mengapanya kalian harus mengisi dengan bahasa kalian sendiri ya. Jadi kalian berdiskusi bersama teman-temannya, tentukan mau menjawab dengan seperti apa ya. Dan yang ketiga, apakah kalian suka dengan tokoh cerita ini, dan jabarkan alasannya, tentunya juga sama dengan bahasa kalian sendiri. Oke, waktunya apa? Semuanya di satu orang dan satu orang, tapi diskusi ya. Jadi jawabannya hanya satu orang perwakilannya, tapi berdiskusi. Waktunya 10 menit ya, berarti sampai kepanjangan 4 ya. Oke Pak. Semuanya ada apa-apa ya. Oke, kalau begitu dimulai dari kelompok hari ada apa? Oke, kita mulai dulu ulang tahunnya Tasir berapa? Hari Sabtu, ya. Yang ulang tahunnya hari Jumat siapa? Oke, berarti hari Jumat dulu berapa? Ayo. Ayo, hari Jumat dulu berapa ya? Kami dari kelompok Rabu akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok. Jawabannya satu. Jadi siapa saja tokoh dalam cerita? Ada
kita yang luar biasa. Oke, jadi inilah akhir dari pembelajaran kita hari ini. Bagaimana kalian bisa menentukan suatu karakter utama berdasarkan sifat dan juga kebaikan yang dimiliki karakter tersebut. Bapak akhiri, Bapak mau bertanya dulu. Bapak mau bertanya dulu kepada semua anak-anak yang ada di sini deh. Siapa yang bisa menjawab tentunya nanti akan dapat nilai plus. Pertama-tama apa yang kalian pelajari dari sifat tokoh utama itu? Ada yang bisa mendengarkan? Oke, lagi silakan. Ya. Oke, betul. Kita harus memiliki sikap yang baik ya. Oke, 100 buat Fabia ya. Pertanyaan selanjutnya, apakah kalian ingin menjadi seperti tokoh utama tersebut dan jelaskan alasannya? Ada yang bisa menjawab? Oke lagi, apakah kalian ingin menjadi tokoh utama tersebut? Oke, silakan Asya. Alasannya? Oke, betul. Kasih tepuk tangan buat Asya. Karena tentunya budi adalah sesuatu yang patut kita contoh, makanya sebagai anak-anak kita harus mau seperti dia ya, harus bisa seperti si Budi. Yang terakhir, apa hal yang paling menarik yang kamu pelajari hari ini? Oke, terakhir ya Pak. Nah, oke, mantap. Oke Pak. Jawabannya kita berdiskusi bareng-bareng ya, jadi kita bisa bertukar pendapat dan bertukar pikiran, jadi belajarnya bisa lebih banyak. Oke, jadi sekian dari Bapak, terima kasih semuanya ya atas sikap yang baik hari ini. Semoga pelajarannya bermanfaat. Kita doa dulu. Baik Pak Arif, ingin bertanya ya. Yang pertama, bagaimana pendapat Bapak tentang kemampuan siswa dalam memahami cerita pendek selama ini? Oh, menurut pendapat saya, untuk anak-anak didik saya di SDN 224 Cijambe, terkhususnya kelas 4, menurut saya untuk kemampuan membaca mereka sudah cukup bagus karena tentunya mereka sudah dibiasakan agar bisa menceritakan kembali isi cerita yang mereka dapatkan dari pembelajaran yang guru telah berikan seperti itu. Lalu, apa saja kesulitan yang biasanya dialami siswa dalam memahami tokoh utama dalam cerita? Untuk kesulitan, mungkin kesulitan pada umumnya ya, seperti anak-anak misalkan masih belum bisa untuk mengidentifikasi mana karakter utama ataupun karakter sampingan, karena tentunya kita tahu bahwa sebuah karakter utama tentunya memiliki ciri khas tersendiri dan juga tidak jauh berbeda dengan karakter sampingan yang juga bisa menjadi karakter utama di dalam sebuah cerita tersebut. Lalu, seberapa sering Bapak menggunakan media seperti cerita bergambar dalam pelajaran? Cukup sering ya, karena tentunya agar seperti yang telah disampaikan tadi, agar tentunya anak-anak bisa menceritakan kembali ceritanya dengan bahasa mereka sendiri. Tentunya saya menggunakan metode pembelajaran yang lebih berfokus kepada visualisasi kepada siswa agar tentunya siswa bisa lebih adaptif dalam menerima pembelajaran supaya mereka tentunya bisa menceritakan ceritanya kembali seperti itu. Baiklah, terima kasih. Baik.